one mic ini karena waktu kita sangat terbatas nih. Jadi saya harapkan sesingkat mungkin pernyataannya dan langsung menyampaikan pertanyaan kepada siapa. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Indarwati. Saya dari SMPN Negeri 2 Mojokerto, mengajar IPS Bapak, latar belakang saya geografi. Saya hanya sedikit pertanyaan Pak, kurang lebih cuma 3. Yang pertama, saya tujukan kepada Bapak Profesor Raos ini tadi. Yang pertama adalah yang telah dilakukan yaitu rekonstruksi dokumentasi sejarah
saya tanyakan adalah terkait frase kemerdekaan. Tadi Bapak Rosa juga sudah menyebutkan tadi, maka timbul suatu gejolak dalam hati saya. Karena ini hal yang sangat riskan seperti Pak Rosa tadi sampaikan. Kita semua yang ada di sini pun yakin saya tidak pernah atau memang tidak pernah memikirkan hal tersebut. Baik pejabatnya, guru-guru, insya Allah tidak pernah memikirkan hal ini. Buktinya apa? Sampai detik ini pun frase ini masih terus digunakan dan tidak ada protes sama sekali daripada warga. Padahal ini jelas-jelas menyalahi aturan. Kitab suci negara kita di pembukaan jelas sekali. Di proklamasi tadi sudah disebutkan sangat jelas. Tapi kenapa tidak satu pun yang mau mengingatkan? Ya, jadi saya juga pernah mengikuti semacam YouTube kali ya dari Prof menyatakan bahwa frase kemerdekaan yang benar adalah kemerdekaan bangsa Indonesia dengan dasar-dasar yang sudah disebutkan tadi. Kami sepaham, cuma yang jadi pertanyaan loh, apa yang jadi permasalahan pemerintah tidak mau merubah frase yang sebenarnya itu? Apakah ini ada kepentingan pejabat tertentu, ya, atau kepentingan dari negara asing supaya ini tetap frasenya kemerdekaan RI? Saya kira itu yang perlu saya sampaikan dan tanyakan kepada Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja untuk ibu yang ketiga. Sampai lupa menyebutkan identitasnya dulu ibunya. Dan pertanyaan ditujukan ke siapa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erna Subadia dari SMP Negeri 2 Kesamben. Pertanyaan ini mungkin tepatnya nanti ditujukan pada Pemkab Jombang yang ada hubungannya dengan Gus Binhat. Tadi dikatakan bahwasanya kelahiran Insinyur Soekarno ada di pelosok. Tetapi ketika saya buka Mbak Google, itu kelahirannya ada di Jalan Pandean 4 nomor 40 Penilai Kecamatan Genteng. Dan di situ ada rumahnya Insinyur Soekarno dulu. Nah, ketika Gus Binhat tadi memaparkan bahwasanya rumah kelahiran Insinyur Soekarno sudah rata dengan tanah. Alangkah lebih baiknya kalau situs budaya tadi, maaf ya, jangan budaya ya, itu kalau direkonstruksi kembali menjadi rumah seperti yang ada di foto-fotonya. Jadi nantinya anak didik kita jika bertanya, kalau kita bawa ke pelosok sekarang, loh, pelosok sibuk lahir kok nang kono. Nah, ini kan pertanyaan yang anak sekarang kan kritis. Tetapi kalau direkonstruksi kembali menjadi rumah dan seperti yang ada di Mbak Google itu, maka anak-anak kita akan percaya bahwa
saya kira proses ke arah sana harus dimulai. Dan tadi seperti juga disetujui oleh Prof. Anar bahwa Kabupaten Pemkab Jombang melalui rekomendasi dari TACP tidak perlu menunggu arahan pusat, karena Jombang juga punya kewenangan untuk meletakkan rumah kelahiran Bung Karno tadi sebagai situs cagar budaya. Entah kategorinya apa, nanti dari tim TACP yang akan merumuskan. Terkait dengan Blitar yang kemudian membawa dampak sebagai tempat wisata sejarah, karena memang di sana pertama-tama ya ada makam Bung Karno. Ini kurang lebih juga Jombang memiliki makam Gus Dur yang saya kira 24 jam orang senantiasa berziarah. Itu yang pertama. Ada hal lain terkait misalnya bagaimana rekonstruksinya. Kalau Gus Bilhat kan tadi berpikir akan dibangun ulang seperti contoh yang ada dalam foto. Kalau imajinasi saya tidak seperti itu. Gambarnya mungkin sama seperti itu, tapi yang membuat paling tidak sekualitas Nyoman Nuarte. Di Jakarta itu ada patung Arjuna Wibowo di Jalan Merdeka Barat. Itu bagaimana kuda-kuda yang menarik Arjuna tadi seolah-olah terbang ketika dia diterpa oleh air mancur. Kalau ibu bapak pernah juga ke legenda wisata yang ada di Bekasi, Candi Borobudur dibikin terbang sama Nyoman Nuarte, pakai efek bahan dari perunggu, kemudian disemprot pakai cahaya dan air mancur. Anda bisa bayangkan ketika rumah situs kelahiran Bung Karno tadi dengan desain yang tadi Gus Bila sampaikan dibangun oleh seorang pematung yang memiliki nilai estetik yang tinggi, kita terbangkan di atas, itu orang sedunia kan datang karena nilai artistiknya sangat tinggi. Jadi membuat satu objek wisata sejarah juga perlu kemasan, itu menurut saya. Tapi ini kan perlu proses, perlu satu perjalanan yang sangat panjang. Bahkan barangkali tidak hanya berhenti di situ, karena kalau kita berziarah ke makam Bung Karno, kita bisa juga ke museum, ada juga perpustakaan, bahkan ada tempat mini teater di mana kita bisa menyaksikan film-film pendek tentang Bung Karno. Nah, paling tidak ketika di Jombang kemudian Pemkab juga menggelontorkan dana seperti membangun ekosistem di sekitar makam Bung Karno yang ada di Blitar, maka bukan tidak mungkin Jombang akan mengalahkan Blitar dalam hal itu. Jadi ini tergantung kemasan, tergantung bagaimana orang eager untuk datang ke Jombang karena memang ada sesuatu. Jadi konsepnya itu saya teringat dengan tokoh pariwisata di Kota Batu. Itu ketika mereka menciptakan ada Jatim Park 1, Jatim Park 2, Museum Angkot, itu mereka menamakan sebagai creative destination. Karena Batu sebelumnya hanya punya Selekta, itu given, pemberian Tuhan. Tapi ketika mereka menciptakan ada Jatim Park 1, Anda juga mungkin pengen ke sana juga. Jadi konsepnya adalah creative destination. Itu melalui konsep yang barangkali memang harus dibicarakan secara lebih detail. Tentang muatan lokal, tadi Prof. Adha sudah menyampaikan bahwa ada secara peraturan mengatur 20% bisa berisi muatan lokal sejarah. Tapi untuk yang ini, untuk lebih jelasnya, Budian mohon maaf, saya akan coba minta bantuan nanti Prof. Adha untuk jika itu membantu menjelaskan. Tentang beton, tadi kalau misalnya bahan nanti bisa di-share ke Budian, saya kok malah sebelum 1902, karena 1901 itu seram, kejam, menyeramkan. Yang justru 1902 motornya itu bijaksana gitu. Apalagi dari saya ada mungkin nanti Budian bisa minta bahan presentasi saya kepada operator supaya bisa jadi bahan kajian ulang. Saya kira itu Budian, apakah sudah mencukupi jawaban saya? Iya, pasti belum mencukupi itu ya, tapi mau tidak mau harus kita akhiri dulu jawaban saudara itu. Karena waktu kita juga semakin mepet gitu menuju akhir sesi kita gitu.
saya selalu beritahu ketika saya masih direktur waktu itu. Nah, yang persoalan 17-18 kenapa sampai sekarang, ya saya tidak tahu apa maksud pemerintah. Itu kan urusan mereka. Tapi saya sejak lama, boleh kata masih tahun 70-an, saya selalu mengatakan salah semua Anda ini kalau Anda mengatakan 17 itu sekaligus ada negara. Salah. Dan itu bertentangan dengan apa yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya justru merupakan tantangan dari guru. Gurunya harus kreatif untuk mengatakan ini, dan asal bersumber, ada sumbernya yang bisa dipercaya. Guru jangan takut untuk menyampaikan itu kepada murid. Asal ada sumbernya, ada dalam buku, ada dari mana. Tapi bahkan juga bisa lewat apa yang Anda dengar di TV, Anda bisa sampaikan. Saya setiap kali mengajar itu, sekarang saya orang majalah, memang selalu saya gunakan. Sekarang saya gunakan juga sumber dari yang saya peroleh dan saya dengar, saya lihat di TV, tidak apa, asal cara menerangkannya jelas. Persoalannya adalah menerangkan kepada murid itu harus jelas, kan? Di situ kesulitannya menjadi guru. Maka tidak semua orang bisa jadi guru karena kemampuan menyampaikan kepada orang yang betul. Itu persoalannya. Terima kasih. Terima kasih, Bro. Semoga terjawab Bapak ini untuk pertanyaan yang kedua. Untuk pertanyaan yang ketiga dari Bu Erna tadi kepada Gus Binatul Rahman. Ya.
desa tempat pertama kali Soekarno sekolah. Terus Pak Tris ya. Berikutnya kepada Pak Camat. Pak Camat. Nah, beliau ini jasanya sebesar tubuhnya. Nah, sangat berbobot. menghadap ke audiens Pak, biar Iya. tahu pasar. Berikutnya saya ucapkan terima kasih kepada Cak Nas, monggo, sebagai ketua tim TJP Jombang yang mewakili teman-teman yang lain. Beliau ini adalah ketua tim TJP Jombang yang menjadi teman saya, berdiskusi dan juga bertengkar tentang jejak Soekarno di pelosok. Terima kasih Cak Nas dan teman-teman yang lain. Kemudian ada Mas Wisnu dari Blitar. Beliau ini saudara dari Pak Kenny. Saya pernah ke sana, diberikan sejumlah arsip ya yang menarik sekali ada di rumah beliau di Blitar sana. Kemudian kepada Pak Made dari Buleleng, monggo Pak Made berdiri. Ini dari Buleleng, dari keluarga Ibu Ida, dari ibunya Soekarno. Terima kasih kehadirannya Pak Made, Pak Made Pak Hardika ya, Hardika, Pak Made Hardika. Sejumlah nama tadi
yang seperti yang disampaikan Pak Handra itu tidak perlu dipertentangkan. Silakan masing-masing diyakini. Kalau Anda mau meyakini Surabaya tempat lahirnya Bung Karno juga silakan gitu. Yang meyakini Bung Karno lahir di Pelosok juga silakan gitu. Tapi itu tidak menjadi penghalang bagi kita untuk mencoba menuju ke arah penetapan sebagai situs dan situs kelahiran Bung Karno gitu ya. Masih ada satu tadi lagi, ada 3 orang penanya yang karena tadi sudah bagian belakang, sekarang bagian depan. Satu mohon maaf, 1 Pak Anas, 2 Pak Camat, yang ketiga Bapak yang ini yang berkacamata. Monggo Pak Anas, karena waktunya sudah sangat mepet Pak Anas, mohon bisa cekaos gitu Pak Anas, tidak berpanjang lebar untuk membuat pernyataan sehingga waktu kita hanya tinggal 15 menit, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya menanggapi tadi ungkapan dari salah satu Bapak Profesor Dr. Rahmat ya, terkait dengan ini sudah penting dengan pusat. Yang penting kita yang benar Pak, sangat benar. Karena memang yang namanya penetapan itu hanya ada di daerah tingkat 2. Sedangkan tujuannya Pak, makanya penetapan itu sendiri adalah sebagai KCB saya bersama beberapa teman ini antara lain adalah dengan begitu kalau kita tetapkan sebagai yang tadi disebut situs kelahiran Bung Karno, bukan rumah kelahiran Bung Karno ya, ini akan lebih bagus karena bisa dibuatkan sebuah penelitian zonasi. Jadi peta zonasinya bisa dibuat dan dikembangkan menjadi nanti ada sebagai sebuah perencanaan lebih besar lagi. Dan kalau hanya di tingkat kabupaten, pembiayaannya hanya di kabupaten. Oleh karena itu akan kami tingkatkan ke provinsi supaya provinsi secara anggaran juga bisa mendukung Jombang. Dan kita bawa ke pusat nasional supaya anggaran nasional pun ada cantolannya ya, itu tadi. Sehingga tadi diawali dengan mungkin ini di tanahnya orang harus dibebaskan, maka ini harus menjadi aset muda ya, menjadi aset muda. Dan kami rapat di badan aset kemarin di bidang aset ini antara seperti itu akan ditetapkan diganti rugi ya, atau diganti untung atau diganti lah itu sebagai menjadi milik pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah kan bisa membuat jalan menjadi luas, mengatur tata ini sesuai master plan yang akan mereka buat atas dasar yang namanya peta zonasi. Itu hanya saja mungkin itu tambahan kami, barangkali nanti ini pada temuan-temuan yang lain akan juga seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Nasrulillah, tambahan informasi yang luar biasa yang disampaikan terkait penetapan situs tempat lahir Bung Karno ya. Monggo Pak Camat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada narasumber dan para hadirin, kami sampaikan terima kasih kepada Pemkab Jombang yang telah memfasilitasi untuk kegiatan ini. Yang kedua, ini terkait dengan kegiatan Sarasian ini, artinya ada sebuah kesimpulan yang harus dituangkan dan segera ditindaklanjuti. Insya Allah teman-teman kecamatan tahun 2025 ini akan melaksanakan sesuai dengan instruksi dari pemerintah Kabupaten Jombang untuk kegiatan terkait dengan Bung Karno. Insya Allah nanti bulan Juni sudah kita alokasikan kegiatan pameran UMKM dan Sarasian terkait dengan kegiatan untuk memperingati Bung Karno, yaitu di bulan Juni. Artinya Bapak Ibu, kita juga minta kepada teman-teman di kabupaten, teman-teman kecamatan juga untuk dibantu, didukung, dan salah satu kegiatan nanti ada setiap bulan ada kegiatan
bulan Desember Januari itu kegiatan durian di Wonosalam. Bulan Juni itu adalah kegiatan untuk Bung Tomo, saya ulangi, Bung Karno di Kecamatan Ploso pada bulan Juni. Nah ini mohon apakah nanti bisa segera ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Insya Allah teman-teman di Ploso, kepala desa dan masyarakat Ploso siap untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan karena Bung Karno itu adalah sebuah tokoh yang besar. Alhamdulillah ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Ploso. Mohon dukungan dan bantuannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali informasinya Pak Camat. Semoga kirap yang sudah pernah dilakukan itu menjadi agenda tahunan. Semoga kirap dari titik nol itu yang sudah dilakukan satu kali semoga menjadi agenda tahunan ditambah dengan agenda-agenda yang lain gitu. Bapak, mohon silakan. Karena tadi dua orang yang sudah tampil itu tidak menyampaikan pertanyaan, maka saya berikan kesempatan setelah Bapak yang ini, Mas yang bertopi merah untuk ke mic setelah ini. Silakan Bapak. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, apa yang dipaparkan dari ketiga narasumber kami sepakat dan mendukung. Itu yang pertama. Yang kedua, barangkali dari apa yang dipaparkan oleh Gus Bihan perlu ada satu kelengkapan sisi-sisi nilai ataupun aspek yuridis itu nanti apa saja yang nilai positif, kemudian aspek geografis, barangkali sisi aspek geografis pada periodisasi tahun itu Surabaya dan Jombang itu mungkin ada sisi yang lain yang menyangkut masalah geografis. Kemudian dari sisi historis jelas itu nanti perlu dimunculkan kembali. Sisi edukasi saya kira tadi juga sudah disampaikan panjang lebar dengan Prof. Anhar dan ini menjadi perhatian bagi kita semuanya. Kemudian aspek politik yang menyangkut rasa bangga, rasa syukur sebagai bagian masyarakat Jombang yang tidak bisa dipisahkan dengan perjalanan sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi ini nanti di dalam penelusuran kembali atau penyusunan itu nanti perlu aspek-aspek itu untuk bisa ditambah untuk memperkuat argumentasi apa yang terjadi ketika pernyataan kita Bung Karno dilahirkan di Ploso, Jombang, Jawa Timur. Yang kedua menyangkut frase kemerdekaan bangsa dan berdirinya negara. Kebetulan kami juga sampai ke Bengkulu karena Bung Karno juga pernah diasingkan di sana. Kami bersama-sama dengan sejarawan, budayawan, pemerintah juga mengadakan diskusi semacam ini dan alhamdulillah saya ketemu tokoh-tokoh yang ternyata juga orang Jombang yang ada di Bengkulu, sehingga frase itu semuanya sepakat mulai dari bupati sampai seluruh sejarawan, bahkan kami ke Pontianak, Kalimantan Barat yang saya juga sampai ke Sultan Hamid yang kemarin saya menerima keterangan dari Prof. Anhar dan terima kasih karena selama ini keterangan-keterangan ini masih ada yang sifatnya subjektif, ada yang objektif, sehingga pernyataan Prof. Anhar ini memberikan satu benang yang memperjelas posisi tentang kemerdekaan
mungkin ini lebih saya tujukan ke Profesor Anand Brombong, ngapunten. Apakah dibolehkan, Prof, ya, di dalam sebuah tulisan ilmiah terkait dengan mungkin semacam critical review bahwa lahirnya Bung Karno di Blitar, lahirnya Bung Karno di Surabaya itu dibuktikan bahwa itu lemah dan yang kuat adalah yang ada di pelosok Jombang. Artinya, misalkan satu contoh ketika kelahiran Bung Karno dikatakan di Blitar, tadi Prof. Anand Brombong sudah menyampaikan itu sangat lemah karena alasannya politis. Bung Karno dijauhkan dari ibu kota. Tetapi ketika berbicara Bung Karno dianggap lahir di Surabaya, ini pun juga lemah. Satu, karena Bung Karno di penyambung lidah rakyat menyampaikan bahwa kelahirannya itu dekat dengan peristiwanya meletusnya Gunung Kelut, yang tentu Gunung Kelut itu lebih dekat ke pelosok Jombang daripada ke Surabaya. Karena kalau jarak Gunung Kelut ke pelosok Jombang 91,8 km, Prof, dan kalau ke Surabaya itu 157 km. Dan yang menarik bahwa dulu Jombang adalah karesidenan Surabaya. Kita orang Jawa lebih sering mengatakan golek gampang, cari mudahnya. Ya wis nang Surabaya, padahal Surabaya ini macam-macam, ada Sidoarjo, ada Mojokerto, ada Jombang. Dan kita tidak terlalu titen terhadap angka. Lahirku bareng cukulit wet klopo, ya, dan lahir Bung Karno bareng meletusnya Gunung Kelut. Dan ini menarik karena apa? Di beberapa referensi Gunung Kelut meletus tahun 1901, tetapi referensi dari The Biography of Indonesia yang disusun oleh orang Belanda sendiri meletusnya adalah tahun 1902. Poinnya saya ingin bertanya kepada Profesor Anand Brombong, dibolehkan tidak semacam critical review yang sifatnya memastikan bahwa argumentasi Bung Karno lahir di Blitar ataupun Surabaya itu lemah, dan yang kuat adalah Bung Karno lahir di pelosok Jombang, Joagung, dan inilah yang perlu dibanggakan oleh warga Jombang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi Setiawan. Meskipun di siang hari ngantuk-ngantuk itu menularkan semangat untuk tetap fokus kepada diskusi kita. Terima kasih Pak Edi. Langsung ke Pak Prof untuk pertanyaan yang dari Pak Edi, saya pikir butuh penjelasan. Apakah dimungkinkan terjadi critical review gitu, Prof? Yang pertanyaan yang terakhir tadi, ya, sebenarnya tidak ada masalah, Pak.
kedua, nah bagaimana kalau Gus Dur yang jasanya begitu banyak, PNS itu bisa naik gaji berapa kali karena Gus Dur juga. Ya, kita usulkan sebagai pahlawan nasional. Nah, kalau Bung Karno mungkin dari sini ya, tapi memang dari desa. Terima kasih. Ya, terima kasih usulannya Pak Nas. Nanti mungkin masuk dalam rekomendasi hasil diskusi kita siang ini. Ada beberapa poin yang sempat saya catat tadi, mungkin nanti perlu diskusi lagi dengan panitia apakah betul atau tidak beberapa catatan yang masuk ke dalam catatan saya soal rekomendasi itu tadi. Yang pertama itu adalah menetapkan situs lahir Bung Karno di Ploso itu sebagai situs cagar budaya. Kemudian yang berikutnya adalah semoga benar nih, mencoba memasukkan informasi perihal situs lahir Bung Karno itu ke dalam muatan lokal yang diajarkan di sekolah-sekolah. Tadi juga disampaikan oleh Pak Prof juga terkait yang saya juga baru ingat hari ini, ternyata memang ada kuota 20% yang memungkinkan kita untuk memasukkan informasi-informasi yang berasal dari lokal itu. Kemudian berikutnya tadi disampaikan siapa, saya tadi lupa, mungkin salah satu dari penjelasan saya lupa, untuk Pemkab harap segera menyiapkan dana agar segera membebaskan kawasan itu sehingga kita punya keleluasaan untuk mengelola kawasan itu, karena kalau sampai saat ini masih milik pribadi kita tidak bisa apa-apa gitu. Kita hanya bisa memandang dari jauh, tidak bisa melakukan aktivitas yang lebih detail gitu. Kemudian tambahan dari Pak Nas tadi, dan saya pikir kita semua tidak perlu berbantah soal itu, usulan soal mengusulkan agar Gus Dur diusulkan secara resmi untuk menjadi pahlawan nasional. Saya pikir kita semua sebagai warga Jombang juga sangat sepakat untuk hal itu gitu. Semoga yang masuk dalam catatan saya tadi benar. Jadi 2 menit saja, 2 menit ya, karena harus saya akhiri. 2 menit, monggo. Pak. Terima kasih Pak. Soal rekomendasi. Kalau memang betul yang dikatakan Prof. Anhar dan Pak Roso benar, saya usul 17 Agustus Hari Kemerdekaan Bangsa dan 8 masuk dalam rekomendasi. Alasan yang kedua, saya baca ini keterangan dari Asfi memang ada. Saya bacakan. Tanggal 17 Agustus 1945 adalah Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Menurut saya ini perlu ditegaskan karena dalam pidato bahkan dalam ucapan ulang tahun kata bangsa ini terlupakan. Kedua, saya dapat amanat langsung dari almarhum Kiai Agus Sunyoto, dan dia waktu itu sebagai ketua Les Bumi. Kita di Jombang ini adalah buminya NU. Apa kata beliau? Saya bacakan. Mereka yang menggunakan kalimat seperti Dirgahayu kemerdekaan RI atau Dirgahayu proklamasi kemerdekaan RI yang semua mengarah kepada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Ini kekeliruan yang serius yang harus diluruskan. Kiai Agus Sunyoto dalam sebuah buku hasil dari diskusi di gedung MPR tahun 2018 ada dokumennya. Untuk itu kalau memang betul saya usul masuk rekomendasi karena Bung Karno salah satu karanya adalah proklamasi dan kita berada di tanah darah Bung Karno. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal rekomendasi nanti
akan melakukan apa gitu, termasuk surat rekomendasi juga itu apakah nanti akan muncul seperti yang saya sampaikan tadi plus tambahan yang terakhir soal frase kemerdekaan bangsa. Kita nanti coba komunikasi lagi lebih lanjut dengan panitia, Bapak. Gitu deh. Terima kasih saya sampaikan kepada Gus Bina Rahmat, kemudian Pak Roso Daras, juga Prof. Benar yang sudah memberikan masukan-masukan, memberikan pencerahan yang luar biasa kepada kami semua yang hadir di sini. Semoga ini sudah dimunculkan oleh panitia soal rekomendasi ada 8 poin yang dicatat oleh panitia terkait rekomendasi hasil diskusi kita siang ini. Yang pertama adalah Pemkab menetapkan situs kelahiran Soekarno di desa, kecamatan Ploso dan kawasan situs Soekarno di Ploso. Jadi ada perbedaan soal situs dan kawasan situs deh. Mohon nanti dipahami dengan cermat, soal situs dan kawasan situs itu berbeda gitu. Nanti ada waktu khusus lah kita diskusi soal situs dan kawasan situs itu. Kemudian yang poin kedua adalah pembebasan lahan situs kelahiran Soekarno dan kawasan situs. Jadi sekali lagi beda antara situs dan lahan situs dan kawasan situs berbeda. Memasukkan literasi sejarah Soekarno dalam materi muatan lokal sudah saya sampaikan tadi, melakukan rekonstruksi bangunan rumah masa kecil. Kemudian berikutnya adalah penyelenggaraan kirap titik nol sebagai anggota agenda rutin K6 sudah dilakukan 1 kali dan semoga bisa menjadi anggota rutin gitu ya. Nah ini yang ke-6 ini yang saya tidak muncul di catatan saya. Mengembangkan lorong tokoh bangsa di perpustakaan daerah atau lokasi strategis lainnya di Jombang, khususnya Soekarno dan Gus
Ooh.